teman-teman semua, saya Alicia Agustania dan di sini saya sebagai host. Episode kali ini bakal cukup panjang dan mendalam karena kita akan membahas geofisika secara menyeluruh, mulai dari pengertiannya, hubungannya dengan geologi, perannya dalam teknologi pertambangan modern, sampai contoh penerapannya langsung di lapangan. Banyak yang bilang geofisika itu rumit, penuh angka, grafik, dan alat-alat canggih. Tapi sebenarnya kalau dipahami pelan-pelan, geofisika itu sangat logis dan aplikatif. Nah, di sini sudah hadir bersama saya dua narasumber. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Saya Bojes. Di sini senang sekali bisa berdiskusi tentang materi geofisika pada hari ini. Halo, baik. Saya Lira Monika. Semoga diskusi ini bisa memberikan gambaran nyata tentang geofisika. Nah, kita mulai dari pertanyaan dasar, tapi sering disalahpahami. Apa sih geofisika itu? Nah, geofisika adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari struktur dan kondisi di dalam bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika. Fakta umumnya adalah memahami kondisi bawah permukaan melalui respon fisika batuan. Respon fisika itu seperti apa sih? Nah, responnya misalnya terhadap gelombang seismik, arus listrik, medan magnet, dan gaya gravitasi. Nah, setiap batuan memiliki respon yang berbeda tergantung komposisi, prioritas, dan kandungan fluida. Di lapangan, geofisika ini dengan pengukuran menggunakan alat. Data yang diperoleh masih berupa data mentah dan perlu diolah secara ditafsirkan. Berarti geofisika tidak melihat batuan secara langsung. Nah, betul. Geofisika bersifat tidak langsung atau indirect method, sehingga interpretasi menjadi sangat penting. Kalau dianalogikan, geofisika itu seperti apa? Dia itu seperti alat USG dan MRI di dunia medis, membaca sinyal untuk mengetahui kondisi di dalam tanpa harus membukanya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan geofisika, geologi, dan pertambangan. Kenapa sih ketiganya dibahas selalu hampir bersamaan? Oke, karena ketiganya saling bergantung dan tidak bisa berdiri sendiri. Geologi menjelaskan apa jenis batuannya dan bagaimana proses pembentukannya. Sedangkan geofisika menjelaskan sifat fisik batuan tersebut, dan pertambangan memanfaatkan seluruh informasi itu untuk mengeksplorasi dan menambang sumber daya secara ekonomis. Berarti masing-masing punya peran berbeda tapi saling melengkapi. Nah, betul, geologi memberi kerangka konseptual, sedangkan geofisika memberikan data di bawah permukaan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Apakah mungkin melakukan eksplorasi tambang tanpa geofisika? Secara teknis bisa, tapi risikonya besar. Tanpa geofisika, eksplorasi biasanya hanya mengandalkan sikapan permukaan dan pengeboran. Padahal pengeboran itu mahal dan cakupannya sangat terbatas. Jadi geofisika membantu mengurangi resiko eksplorasi. Nah, betul, dengan geofisika area prospek bisa dipersempit terlebih dahulu sehingga pemboran menjadi lebih terarah dan efisien. Jika sebaliknya, bagaimana kalau tanpa geologi? Justru itu yang paling berbahaya. Data geofisika dan data geologi yang kuat bisa menghasilkan interpretasi yang keliru. Sebagai contoh, anomali magnet yang tinggi belum tentu menunjukkan adanya besi. Bisa saja itu disebabkan oleh batuan beku tertentu yang memang memiliki sifat magnetik tinggi. Artinya data geofisika harus selalu dikaitkan dengan kondisi geologi setempat. Benar sekali. Interpretasi geofisika yang baik selalu didukung oleh peta geologi, data lingkungan, dan hasil pemboran. Kalau begitu, berarti bisa disimpulkan bahwa geofisika itu merupakan alat bantu geologi dalam pertambangan ya? Ya, alat bantu yang sangat kuat dengan integrasi geologi
dan geofisika, kegiatan pertambangan bisa dilakukan dengan lebih aman, efisien, dan ekonomis. Sekarang kita masuk ke geofisika dalam teknologi pertambangan modern. Kalau dibandingkan nih, apa sih perbedaan penggunaan geologi dulu dan sekarang? Perbedaannya cukup signifikan. Dulu geofisika masih terbatas pada alat yang sederhana dan pemrosesan data manual, sehingga hasilnya belum tentu detail dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang, dengan dukungan teknologi digital, GPS, drone, dan software pemodelan, survei geofisika bisa dilakukan lebih cepat, cangkupan area lebih luas, dan tingkat akurasinya lebih jauh meningkat. Perkembangan ini tentu sangat mempengaruhi perencanaan tambang ya. Nah, betul sekali. Data yang lebih akurat membuat keputusan teknis bisa diambil dengan dasar yang lebih kuat. Bisa diberikan contoh penerapan konkretnya di lapangan? Nah, saat ini data geofisika dapat diolah menjadi model bawah permukaan 3 dimensi. Model ini membantu memahami sebaran batuan, ketebalan lapisan, serta struktur geologi, sehingga perencanaan tambang bisa dilakukan dengan lebih matang dan efisien. Selain itu, model 3 dimensi juga mempermudah komunikasi antara tim geologi, geofisika, dan perencana tambang karena kondisi bawah permukaan itu bisa divisualisasikan dengan jelas. Menarik berarti geofisika tidak hanya berperan dalam tahap eksplorasi saja. Benar, dalam tahap operasi tambang, geofisika juga digunakan untuk monitoring stabilitas lereng, mendeteksi zona lemah batuan, serta mengidentifikasi potensi bahaya geoteknik sejak dini. Artinya, peran geofisika juga berkaitan langsung dengan proses aspek keselamatan kerja. Ya, data geofisika membantu meminimalkan longsor dari runtuhan baik tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Jadi, bisa dikatakan peran geofisika tidak berhenti setelah tambang beroperasi. Iya, tidak berhenti. Justru geofisika digunakan sepanjang umur untuk tambang, mulai dari eksplorasi, pengembangan operasional, hingga tahap pemantauan dan evaluasi tambang. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang cukup teknis, yaitu jenis-jenis metode geofisika dan konsep pengukurannya. Nah, kita mulai dari metode yang paling sering didengar nih, yaitu metode seismik. Metode seismik bekerja dengan prinsip perlambatan gelombang elastis di dalam bumi. Gelombang ini akan melambat dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada kekerasan dan kerapatan batuan. Jadi, maksudnya batuan yang keras dan lunak akan memberikan respon yang berbeda. Betul, karena batuan yang keras dan kompak, gelombang seismik merambat lebih cepat. Sedangkan pada batuan yang lunak dan retak, kecepatannya akan lambat. Nah, sumber gelombangnya sendiri berasal dari mana sih? Sumbernya bisa bermacam-macam, bisa dari palu geologi, ledakan kecil, alat vibrator yang dirancang khusus untuk survei seismik. Di dunia pertambangan, metode seismik sering digunakan untuk mendeteksi rekahan, rongga, atau zona lemah batuan, terutama pada tambang bawah tanah dan lereng tambang. Artinya, metode ini juga berhubungan dengan aspek keselamatan ya? Iya, betul sekali. Seismik membantu mengurangi risiko runtuhan dengan mengetahui kondisi batuan sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Selain seismik, metode yang juga sering digunakan yaitu metode geolistrik. Apakah bisa dijelaskan konsepnya? Nah, metode geolistrik bekerja dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam tanah, lalu mengukur hambatan atau resistivitas batuan terhadap arus tersebut. Apa yang bisa diketahui dari nilai resistivitas ini? Nilai resistivitas berkaitan erat dengan kandungan air, lempung, dan tingkat pelapukan batuan.
Batuan yang jenuh air atau banyak mengandung lempung umumnya memiliki resistivitas rendah. Karena itulah, metode geofisika sering digunakan untuk eksplorasi batu bara, air tanah, dan mineral tertentu, termasuk untuk mengetahui ketebalan lapisan bawah permukaan. Berarti metode ini cukup fleksibel penggunaannya ya? Iya, benar sekali, cukup fleksibel dan relatif mudah diterapkan di lapangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode magnetik. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Nah, metode magnetik mengukur variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh keberadaan batuan bermagnet di bawah permukaan. Batuan yang mengandung mineral besi biasanya memberikan respon magnetik yang sangat kuat. Metode ini biasanya digunakan untuk apa? Metode magnetik umumnya digunakan untuk eksplorasi biji, besi dan nikel, serta untuk memetakan batuan beku tertentu. Di lapangan, metode magnetik sering dipakai pada tahap awal eksplorasi karena cepat dan mencakup area yang baru. Di lapangan, metode magnetik sering dipakai pada tahap awal eksplorasi karena cepat dan mudah mencakup area yang luas. Nah, terakhir nih kita bahas metode gravitasi. Apa sih yang diukur dalam metode ini? Nah, metode gravitasi mengukur variasi gaya gerak bumi yang disebabkan oleh perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Apa aja sih contoh penerapannya? Metode ini biasanya digunakan untuk skala regional seperti mengidentifikasi cekungan, sedimen, dan struktur batuan besar. Karena resolusinya relatif lebih rendah, metode gravitasi sering dipakai pada tahap eksplorasi awal sebelum metode lain yang lebih detail. Jadi bisa disimpulkan setiap metode geofisika memiliki keunggulannya masing-masing tergantung pada target dan kondisi lapangan. Betul, tidak ada metode yang paling benar. Yang ada adalah metode yang paling sesuai. Dan hasil terbaik biasanya diperoleh dari kombinasi beberapa metode geofisika yang didukung data geologi. Bisa diceritakan contoh penerapan geofisika secara nyata di lapangan? Contoh yang cukup umum di Indonesia adalah eksplorasi nikel laterit. Pada tahap awal eksplorasi, kami biasanya belum memiliki banyak data bawah permukaan, sehingga metode geofisika menjadi langkah awal yang sangat penting. Metode apa sih yang biasanya digunakan terlebih dahulu? Nah, biasanya metode yang paling sering digunakan adalah metode magnetik. Metode ini bertujuan untuk memetakan sebaran batuan ultrabasar yang berperan sebagai batuan induk nikel. Apa sih hasil utama dari survei magnetik tersebut? Hasilnya berupa peta anomali magnetik yang kemudian diinterpretasikan untuk menentukan zona prospek nikel. Dari peta ini, kami bisa mempersempit area target eksplorasi. Setelah zona prospek diketahui, langkah selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah menggunakan metode geolistrik. Metode ini digunakan untuk mengetahui ketebalan lapisan laterit, mulai dari lapisan limonit, saprolit, hingga batuan dasar. Nah, tadi kan ada ketebalan laterit ya. Mengapa sih itu penting? Karena ketebalan laterit sangat berpengaruh terhadap potensi sumber daya dan perencanaan penguburan. Dengan mengetahui ketebalan lapisan, titik bor dapat ditentukan dengan lebih cepat. Apa manfaat langsung dari kombinasi metode geolistrik dan magnetik ini? Manfaatnya cukup signifikan. Target pemboran menjadi lebih terarah, jumlah titik bor dapat dikurangi, dan biaya eksplorasi menjadi lebih efisien. Ini merupakan contoh yang baik dari integrasi geofisika
geologi, dan pemboran. Data geofisika memberikan gambaran awal, geologi memberikan konteks, dan pemboran digunakan untuk sertifikasi. Artinya, geofisika berperan besar dalam mendukung pengambilan keputusan teknis di pertambangan. Betul sekali. Nah, sebelum podcast yang terakhir nih, mungkin dari kedua narasumber bisa kasih kesimpulannya masing-masing untuk pembahasan kita dari awal sampai akhir. Menurut saya, geofisika adalah ilmu yang membantu memahami kondisi bawah permukaan bumi melalui sifat fisika batuan. Karena bersifat tidak langsung, data geofisika harus selalu berkaitan dengan geologi agar interpretasinya tepat. Integrasi keduanya sangat penting dalam eksplorasi dan perencanaan pertambangan. Menurut saya kesimpulannya adalah di lapangan, geofisika sangat membantu mengurangi risiko dan biaya eksplorasi. Metode geofisika membuat pengeboran lebih parah, lebih enggak sah. Dari metode ya, dah. Metode geofisika membuat pengeboran lebih terarah dan perencanaan tambang lebih efisien. Karena itu, geofisika digunakan dari tahap awal eksplorasi hingga operasional tambang. Nah, dari diskusi panjang kita ini, kita bisa melihat bahwa geofisika ini bukan sekedar teori, tetapi alat penting dalam pertambangan modern. Terima kasih banyak buat kedua narasumber karena sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih juga, semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga, semoga bisa jadi referensi. Ilmu ini semoga bermanfaat. Untuk teman-teman di luar sana, semoga episode kita kali ini dapat membantu teman-teman memahami geofisika dengan lebih mudah. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menekuni dunia geosains. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action.